Selamat sore, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami. Nama saya Konstantin Riki Elang, NIM 1908300028. Nama saya Jupri Ulo, NIM 19003000197. Nama saya John Peter Gabriel Putar-Putar dengan NIM 19083000199. Pertama, pengertian dari komunikasi server. Komunikasi server adalah server khusus dial in atau out bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Komunikasi server mengkonsentrasikan komunikasi pengguna dial dan remote access ke LAN. Komunikasi server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa sekaligus. Gambarnya ada di bawah. Komunikasi server juga adalah paket perangkat lunak. Komunikasi untuk mengelola transfer data. Built-in teknologi dan algoritma memberikan transmisi data cerdas secara otomatis menyesuaikan parameter kepada pemakai atau membutuhkan proses. Dan komunikasi server menyediakan perangkat lunak. Pertama, integrasi sistem pengawasan produksi dengan sistem manajemen operasi. Yang kedua, persediaan dalam suatu perusahaan, ERP, SAP, CRM. Bangunan komunikasi berdasarkan pada standar seragam, optimalisasi. Bangunan komunikasi berdasarkan pada standar seragam, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan sistem pengawasan visualisasi. Misalnya, pengurangan biaya GPRS disiarkan oleh sekitar 80%, meningkatkan efisiensi sistem radio komunikasi oleh lebih dari 600%. Jauh lebih murah, perluasan dan koneksi objek berikutnya, peningkatan fungsi dan efisiensi sistem yang ada, penciptaan server OPC untuk non-standar protokol. Sebagai hasilnya dimungkinkan untuk membuat satu terbuka dan universal, cerdas, diberikan platform pertukaran data dalam perusahaan, dapat diakses oleh semua sistem, bukannya penciptaan infrastruktur yang terpisah untuk setiap sistem individu. Software tersedia dalam versi berikut. Yang pertama, standar, multi protokol. Yang kedua, profesional, sepenuhnya dikelola komunikasi data sharing server sebagai server OPC. Kemudian, dengan menggunakan komunikasi server, ini kita dapat terkoneksi ke beberapa fitur penting untuk sebuah enterprise, misal email, kalender, chat, Yahoo, atau MSN. Voicemail, video conference dengan sebuah akun yang terintegrasi. Kita pun dapat mengakses fitur yang terdapat di OCS. Melalui media efisiensi, jika ada terkoneksi internet dengan O5 Live Meeting, kita dapat melakukan chatting sama pengguna akun. Bila Anda mempunyai akun Yahoo atau MSN, OCS dapat mengkoneksikan Anda sekaligus ke internal dan ke network Yahoo atau MSN dengan hanya sebuah akun dengan menggunakan Office Communicator. Melakukan video conferencing call ditambah dengan adanya Microsoft Roundtable. OCS pun juga support untuk melakukan VoIP ke jaringan PSTN di rumah. Jadi Anda dapat menelpon keluarga di rumah hanya dengan menggunakan Office Communicator 2007. Untuk membuat sistem OCS yang full fitur dibutuhkan banyak sekali dependencies yang harus dibangun seperti OCS 2007 itu sendiri, kemudian Exchange Server 2007 agar support Innovate Listening, Active Directory, VoIP Gateway, IPPBX, OCS Mediation Server, dan lain-lain. Berikut saya lampirkan save scheme dari OCS 2007 Innovate Listening. Gambarnya sini, ini gambarnya. Komunikasi server membutuhkan Apache web server, kemudian
kebutuhan 1.3x2.x dan ditulis dalam PRL sebagai modul APC. Mengapa? Karena skrip PRL APC dikompilasi saat mulai dan tidak pada setiap permintaan. Ini lebih baik kinerja bijaksana. Komunikasi server mungkin memerlukan beberapa modul PRL tambahan sesuai dengan distribusi Anda. Development server memerlukan apapun server web design SSL diaktifkan. Untuk selanjutnya, anggota saya bisa melanjutkan. Di Tokyo, Jepang, 19 April 2006, Oki Electric Industry Corporation mengumumkan peluncuran Center Stage NX5000, komunikasi server carrier grade yang menjamin ketersediaan dan kinerja tinggi, cocok digunakan untuk jaringan generasi mendatang, atau namanya NGN. Ini mencapai setara ketersediaan dan tingkat kinerja sebagai sirkuit PSTN konvensional, switch pertukaran telepon di kantor pusat. Jadi NX5000 Stack menyediakan server komunikasi berbasis IP kelas dunia untuk operator telekomunikasi berbasis pada server umum yang juga dapat menambahkan berbagai aplikasi NGN. Aplik IP teleponi telah diposisikan sebagai garis telepon murah kedua. Saluran telepon pertama adalah jaringan tetap tradisional di Jepang. Namun jumlah pelanggan untuk layanan IP teleponi sudah mencapai 10 juta dan IP teleponi menjadi salah satu infrastruktur penting seperti yang sekarang dapat membuat penggunaan darurat. Berbagai NGN menjadi lebih luas, berbagai layanan akan diintegrasikan ke dalam server komunikasi berbasis IP. Dan ini akan membutuhkan server untuk dapat diandalkan seperti sistem switching untuk telepon tetap. Toolbox IP Communication Server. Kode Toolbox IP Communication Server memungkinkan integrasi analog dan IP perangkat untuk berkomunikasi pada satu platform. Ini Toolbox memungkinkan untuk menjadi server komunikasi lengkap untuk semua kebutuhan pelanggan. Beberapa fitur yang tersedia: kode biru atau darurat telepon manajemen, emergency call management, pihak ketiga integrasi API untuk pusat komando dan kontrol, dan bisnis komunikasi telepon. Toolbox sistem dapat saling berhubungan menciptakan sistem otonomi luas yang memungkinkan satu sistem untuk mengelola beberapa lokasi geografis. Di bagian selanjutnya ada jenis-jenis communication server. Salah satu jenisnya adalah Flash Communication Server MX. Flash Communication Server MX atau FCS menyediakan pengembang web dengan sarana untuk menambah kaya interaktif fitur audio dan video situs mereka. Programming Flash Communication Server, pengembang memberikan kaki di teknologi mengintimidasi berpotensi. Ini menjelaskan bagaimana FCS dapat memfasilitasi video on demand, live webcast, video chat dan messaging, kolaborasi real time, dan banyak lagi. Dengan munculnya Flash Communication Server MX atau FCS, Makromedia percaya bahwa ditepis sebuah terobosan dalam cara orang berpikir tentang internet. FCS telah dirancang untuk memberikan pengembang web yang memiliki sarana untuk menambah interaktif di polish fitur audio dan video situs mereka, jenis fitur yang pengguna telah datang ke harapkan. Jenis fitur yang pengguna harapkan telah datang. Yang kedua adalah Revenue Communication Server. Revenue Communication Server dengan Pamatex adalah solusi baru aman untuk komunikasi perusahaan real time. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai pesan instan, aman perusahaan alat. Solusi untuk konferensi online dan perusahaan multi-user text dan voice chat untuk karyawan. Komunikasi Revenue Server menggunakan struktur client server. Modul server diinstal pada setiap mesin yang menghasilkan komunikasi. Ini menyediakan koneksi untuk setiap admin komunikasi klien diinstal pada komputer yang akan menerima komunikasi. Text chat pada pilihan termasuk swasta, real-time voice chat, percakapan VoIP analog,
multi-user, real-time suara percakapan chatting, konferensi modus dengan antrian, mikrofon, pesan teks singkat SMS, untuk mengirim dan kualitas suara yang kustomisasi, untuk menghemat bandwidth dan lalu lintas. Admin CS tidak menggunakan server eksternal untuk koneksi dan menawarkan kesempatan administrasi lebar sehingga tidak dapat data tidak dapat disadap. Admin CS Windows mendukung tingkat keamanan pengguna NT 2000 XP to 2003. Sehingga koneksi dapat dibatasi untuk pengguna tertentu atau kelompok pengguna. Domain primer, domain terpercaya atau directory aktif untuk autentikasi user dan sesi setiap setup kunci. Pertukaran DB domain dimodifikasi dengan ukuran kunci 2048 bit yang digunakan semua data yang dienkripsi dengan AES dengan ukuran kunci 256 bit. Untuk jenis yang ketiga, kami yang ini akan membacakan. Wapuk Communication Server. Wapuk Communication Server adalah SOI pesan aman dirancang untuk menyediakan komunikasi yang efisien dan swasta melalui jaringan dari berbagai ukuran. Server memenuhi sebagian besar kebutuhan bisnis yang penting, seperti manajemen terpusat, aktif direktor, LDAP, dukungan pesan dan transfer file, login. Hal ini dapat dengan mudah digunakan selama infrastruktur bisnis untuk menyatukan seluruh kantor perusahaan dan lokasi lain ke dalam satu area kerja IM internal dengan kontrol atas kelompok pesan. Akses user tersebut untuk melihat orang lain dan mengirim pesan dan dokumen. Pesan dan transfer arsip dengan dukungan pencetakan karena toko server dan memberikan pesan offline dan file. Pengguna tidak pernah kehilangan informasi yang seharusnya mereka terima. Pesan dienkripsi dengan algoritma yang kuat sehingga percakapan grup pribadi dan aman. Bahkan jika data dikirim melalui internet, pengguna dapat mengirim pesan dengan teks informatif, link, dan emoticon gratis. Mengatur daftar kontak pribadi mereka, akses kontak mereka dari tempat kerja, dan melihat siapa yang online dan tersedia untuk komunikasi. Perangkat lunak client dapat dikonfigurasi pada server untuk berjalan dalam mode konfirmasi, yang berarti bahwa klien muncul setiap kali pesan baru diterima dan terus jendela di atas sampai pengguna mengkonfirmasi pesan tersebut. Untuk mahkota itu semua, output komunikasi server cepat untuk menyebarkan dan memiliki empat muka. Pengguna yang luar biasa dan fleksibel dan dilengkapi dengan built-in pesan. Sistem untuk dijadwalkan dan direncanakan pemberitahuan pengguna, termasuk sistem distribusi file yang menawarkan berhasil mendistribusikan dokumen pengguna
lain instan Rasul dapat dengan mudah diinstal dan didistribusikan melalui kebijakan grup dengan dukungan pengaturan pre-install. Berikut Office Communications Server 2017. Ini gambarnya. Front-end server, ada fokus, web komponen, instant messaging, teleponi, web konferensi, AF konferensi, Microsoft Office Communications Server 2017, OCS 2017 merupakan sebuah runtime server perusahaan komunikasi, menyediakan infrastruktur untuk olah pesan cepat, perusahaan keberadaan, transfer file, peer-to-peer, dan multipartai suara dan panggilan video, ad hoc, dan konferensi terstruktur, audio, video, dan web, dan konektivitas PSTN. Fitur-fitur ini tersedia dalam sebuah organisasi, antara organisasi dan dengan pengguna eksternal di internet publik atau telepon standar pada PSTN maupun SIP trunking. Pada bulan Februari 2009, Microsoft merilis versi R2 dan dari server yang hanya berjalan pada platform 64 bit dan lebih terukur. R2 menambahkan fitur baru seperti grup chat dan in-depth consult. Beberapa peran OCS didukung dalam lingkungan virtual. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih kami dari kelompok 2.